Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-12. Sekolah aman berbelanja melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLAH. Dengan adanya SIPLAH, kini satuan pendidikan dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa daring dengan menggunakan sumber dana bantuan pemerintah secara fleksibel dan aman. Pada tahun 2021, pemerintah pusat menyalurkan bantuan operasional sekolah sebesar Rp53,4 triliun ke lebih dari 216.000 sekolah untuk membantu kebutuhan belanja operasional. Total anggaran BOS meningkat dari Rp51,2 triliun di tahun 2019 menjadi Rp53,4 triliun di tahun 2021. Mendikbudristek mengungkapkan, pembelanjaan dana BOS yang fleksibel sangat diperlukan apalagi di masa pandemi. Akan tetapi banyak tantangan di dalam pelaksanaannya. Seperti misalnya kepala sekolah sering menjadi target intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang memaksakan pembelian barang dan jasa dari mereka sehingga menyalahi aturan. Contoh lainnya, kasus korupsi dana BOS masih sering terjadi, sehingga upaya agar transparansi penggunaan dana BOS menjadi sangat penting. Pembelanjaan dana BOS secara pencatatan manual lebih rentan terhadap korupsi dan kolusi. Oleh sebab itu, sangat penting mendorong peningkatan transaksi secara elektronik supaya tercatat dan dengan mudah dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tahun 2019, Kemendikbud merilis SIPLAH sebagai sistem elektronik untuk pembelanjaan dana BOS. SIPLAH adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber dari dana BOS. Tercatat sebanyak 1.073.897 transaksi dilakukan melalui SIPLAH. Rp12,6 triliun nilai transaksi di SIPLAH. 26.025 penyedia barang dan jasa yang telah bertransaksi di SIPLAH, serta capaian Kemendikbudristek meraih 2 penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Di tahun 2021 kita sudah melakukan penyaluran dana BOS sebesar Rp53,4 triliun ya, kepada 216.000 sekolah. Dan anggaran BOS ini meningkat dari tahun 2019 ke 2021. Sekarang sudah sampai 53,4 T, di 2019 masih 51 T. Dan sekolah ini boleh membelanjakan dana BOS kebijakan kita secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing, ya, bahkan untuk melengkapi persiapan untuk belajar tatap muka. Ya. Berikut. Nah, di masa pandemi ini dan ke depannya, pembelanjaan dana BOS yang fleksibel ini sangat dibutuhkan. Tetapi kita harus melihat kondisi lapangan yang sudah terjadi. Saya sudah keliling di sekitar Indonesia dan saya melihat banyak sekali isu-isu kepala sekolah, operator sekolah yang mengeluhkan mengenai berbagai macam intimidasi dari oknum-oknum tertentu. Dan biasanya intimidasi ini dilakukan karena mereka mencari-cari bagaimana kepala sekolah ataupun satuan pendidikan melakukan pembelanjaan dana BOS yang sifatnya offline dengan cara metode atau administrasi yang salah. Jadinya ini menjadi isu yang sangat besar di mana banyak sekali kepala sekolah tidak punya kepercayaan diri untuk melaksanakan pengadaan bagi kebutuhan sekolahnya karena isu-isu administratif seperti ini sering sekali terjadi. Jadi kepala sekolah sangat terbeban dengan perannya membelanjakan dana BOS, walaupun sebenarnya peran ini penting sekali untuk pendidikan murid-muridnya. Ya, berikut. Di sisi lain, kita juga harus mengakui bahwa ada berbagai macam isu-isu dalam korupsi dana BOS yang terjadi di lapangan. Ya, ini masih saja terjadi dan kita harus sangat jujur dan transparan bahwa sebenarnya kasus-kasus seperti ini sangat bisa dihindari kalau semakin besar persentase daripada penggunaan dana BOS itu dilakukan secara online dan transparan melalui platform digital. Ya, jadi inilah alasan kenapa baik dari rasa keamanan kepala sekolah dan juga untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak baik, kita harus memindahkan jumlah anggaran dana BOS dan pengadaan dana BOS ini kepada platform online dan digital, di mana semuanya transparan dan 100% akuntabel. Gitu. Di tahun 2019 kami merilis SIPLAH, ya, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, sebagai sistem elektronik untuk pembelanjaan BOS. Ini adalah marketplace atau e-commerce-nya sekolah. Ya, jadi sekolah sekarang dengan sangat mudah bisa langsung masuk ke dalam suatu pasar untuk beli berbagai macam
kebutuhan barang dan jasanya. Ya, jadi ada beberapa benefit daripada program platform ini. Satunya adalah tata kelola keuangan yang baik. Semua transaksi didokumentasi secara elektronik. Ya. Dan kedua, efisiensi anggaran dengan tingkat harga yang cenderung lebih rendah, ya, karena ada berbagai macam jenis supplier dan penyedia dan lebih beragam. Dan ini juga platform yang membuka kesempatan bagi banyak sekali pelaku UMKM di daerah yang bisa berpartisipasi. Jadinya sifatnya adalah inklusif. Ini merupakan suatu tren yang cukup luar biasa. Penggunaan Siplah di masa pandemi ini, karena pandemi dan juga karena dorongan Kemendikbudristek dan juga perbaikan fitur-fitur, kita telah melihat jumlah pengguna Siplah, ya, itu pertumbuhannya luar biasa. Jadinya saat ini data terakhir kita menunjukkan bahwa 146.000 lebih sekolah sudah menggunakan Siplah. Dan ini pertumbuhannya ini eksponensial. Ini adalah pertumbuhan pertumbuhan per kuartal, ya, per kuartal. Dan ini menunjukkan secara eksponensial adopsi daripada Siplah di sekolah-sekolah kita. Dan ini kabar yang sangat gembira. Makanya sangat penting untuk kita selalu melakukan penyempurnaan sistem. Lebih dari 1 juta transaksi telah dilakukan melalui Siplah dan jumlah volume nilai transaksi 12,6 triliun dan penyedia barang dan jasa sudah lebih dari 26.000, ya, termasuk UMKM. Dan alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih juga untuk KPK dan LKPP yang telah memberikan Siplah penghargaan sebagai salah satu teladan inovasi yang meningkatkan transparansi dan juga kenyamanan berbelanja untuk satuan pendidikan kita. Adapun manfaat dan tujuan tata kelola keuangan yang baik, yaitu pendokumentasian elektronik untuk setiap transaksi, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas. Tercapai efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah, dan opsi penyedia yang lebih banyak atau beragam. Serta terbuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah. Siplah menjadi salah satu platform yang mendukung peran UMKM dalam memenuhi kebutuhan satuan pendidikan. Tim Eljon Media melaporkan.